Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Beraktivitas di rumah Transmigrasi. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita mau panen lagi, yaitu cabai rawit. Ini cabai rawitnya udah lama nggak kita panen. Kenapa nggak dipanen? Karena nunggu waktu yang tepat. Dan alhamdulillah kali ini teman-teman, insya Allah mungkin bakalan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Karena apa? Ini tuh serentak warnanya merah merona semuanya. Jadi rasanya tuh sampai seneng banget, sampai-sampai tuh bingung mau metiknya tuh yang mana dulu. Sampai cuman muter aja ya. Si Faris juga bakal muter terus ini teman-teman, karena aku bingung semuanya merah, mana dulu yang aku petik katanya gitu. Kalau Pak Joko sih malah bilang gini, ngapain bingung, tinggal duduk anteng kayak gini aja tahu-tahu penuh gitu kan. Tapi kalau belum biasa metik cabai kayak gini tuh rasanya saking senangnya itu sampai bingung ya, cuman muter sana muter sini, ujung-ujungnya malah nggak jadi selesai ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, cabai kali ini buahnya lumayan sangat memuaskan sekali teman-teman ya. Dan ini mungkin hampir 2 minggu ya nggak kita panen. Ya insya Allah hampir 2 minggu nggak kita panen, karena kemarin itu kita memang belum bisa keluar ya teman-teman, karena keadaan dan ya keadaan tidak memungkinkan kita untuk keluar ya teman-teman. Mungkin teman-teman kemarin banyak yang nanya kenapa kemarin nggak posting, udah lama banget gitu kan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada kalanya kita itu bisa setiap kali posting. Jadi kita kadang sekali turun ke kota itu teman-teman, posting video itu biasanya ada 8 atau 9, tapi biasanya rata-rata 9 video aku posting satu kali itu maksudnya dalam waktu aku turun gitu ya. Itu aku tayangkan 8 video per jadwal, jadi dijadwalkan gitu ya teman-teman. Mungkin ada sih teman-teman kita yang kok nggak dibalas-balas sama mbaknya sombong gitu ya. Bukan karena nggak mau balas ya, jadi memang saya jadwalkan dan posisi video saya tayang itu saya posisinya lagi di trans, jadi kita juga nggak tahu kalau video itu ada komen gitu teman-teman. Jadi maaf banget teman-teman semuanya yang mungkin barangkali komentarnya belum saya balas satu persatu, karena juga saya terkendala dengan sinyal waktu gitu ya teman-teman. Dan saya turun juga ke kota nggak lama ya teman-teman, hanya secukupnya aja waktunya. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman yang pengen banget komennya dibalas ya, maaf banget ya. Nanti suatu saat saya akan sempatkan waktunya untuk membalas komen teman-teman semuanya satu per satu gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman alhamdulillah ya, senang banget cabenya merah-merah semuanya. Ini berkat doa dan dukungan juga support teman-teman semuanya yang selalu mensupport kita, mengarahkan, terus ngasih tips-tipsnya gitu kan. Selalu juga doa teman-teman semuanya, sehingga kita di sini bisa semakin semangat, terus semakin semangat pokoknya ya, semakin semangat untuk bertaninya, semakin semangat untuk kontennya juga gitu ya. Kadang kita juga kalau mau konten tuh mut-mutan juga ya teman-teman, lagi males, lagi capek, lagi nanti gitu. Ujung-ujungnya kadang
udah waktunya mau posting videonya belum ada, kadang-kadang seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin seneng nonton gitu kan, memang sih nggak tahu proses pembuatan video itu seperti apa ya. Dan untuk satu video biasanya itu aku gabung dari hari ke hari, biasanya tuh ada 4 harian aku jadikan satu video. Ada juga kalau pas lagi mood ya teman-teman, dalam satu hari aku bisa bikin 2-3 video gitu. Jadi tergantung moodnya gitu ya. Kadang kalau lagi semangat bikinnya lebih banyak, semangat ngonten. Tapi kalau lagi namanya perempuan, biasanya ibu-ibu juga banyak kerjaan di dapur, banyak juga malesnya pastinya, dan juga pasti ada haidnya juga ya. Kalau udah haid itu biasanya moodnya turun drastis. Padahal yang waktunya hari ini aku semangat, tiba-tiba sorenya tuh keluar dan udah kempis, semangatnya turun. Begitu teman-teman semuanya ya. Mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang ibu-ibu rata-rata ya, dan pengen ngonten kayak aku gitu ya. Ayo semangat dari sekarang gitu ya. Jadi nggak usah menunggu aku belum punya ini, aku belum punya itu, aku belum begini, belum begitu gitu ya. Kalau pengen nunggu punya itu atau harus ada alatnya yang memadahi, itu nanti nggak akan terjadi gitu. Soalnya waktu itu aku pertama kali ngonten itu terpaksa, nggak punya tripod, jadi cuman pakai senter kepala itu loh teman-teman, senter kepala yang bisa di apa namanya, didingklukkan didangakkan, apa sih teman-teman, bahasanya susah banget aku ngomongnya kayak gitu ya. Jadi senter aku taruh di atas toples gitu kan, terus HP-nya itu saya taruh di senternya itu tadi untuk apa namanya, menindih gitu ya, biar nggak goyang. Itu nah cerita aku perjuangan kontenku waktu itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah pengen terjun, khususnya buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu biasanya kalau bapak-bapak itu lebih fokus pada satu pekerjaan, itu biasanya udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Maksudnya udah, ya udahlah kamu pegang sendiri. Contohnya kayak Pak Joko ini, saya ajarin konten gitu kan, udah alah nggak mudah, udahlah kamu aja. Saya ajarin posting juga nggak bisa, ya udah kamu aja. Lah kok gitu, kalau saya semuanya terus, kalau nggak saya ya nggak bakal bisa up video gitu. Karena Pak Joko sendiri udah males, udah nggak telaten. Apalagi kalau posting itu tulisannya kecil-kecil banget teman-teman ya, pokoknya harus jelimet banget ya. Dan itulah perjuangan ya teman-teman, perjuangan di apa namanya, di kebun juga perjuangan ngonten. Mungkin ada banyak teman-teman kontennya cuman kayak gitu-gitu aja gitu kan, nggak seru ya, gimana ya, ya memang kayak gini ya teman-teman. Jadi mau cari yang seru ya mungkin ya ada konten yang lain gitu ya teman-teman. Itu sih apa ya, inspirasi aja ya, bukan inspirasi juga, bukan aku kok sok suhu tuh, bukan, hanya berbagi aja. Barangkali di sini ada teman-teman yang mungkin sering nonton video aku, lama-kelamaan kok kayak pengen ngonten, kayaknya seru ya. Kalau aku sendiri memang dari dulu sebelum terjun ke ini trans ya, waktu itu juga aku udah pernah ngonten teman-teman. Jadi apa ya, ya udah pernah ngonten, tapi waktu itu ngontennya masak-masak. Dan sebelum ngonten masak itu aku udah pernah pengen bikin konten kayak gini, cuman waktu itu nggak punya tempatnya, nggak punya rumah, nggak punya lahan yang bisa untuk bertanam-tanam kayak gitu, nggak ada. Dan mungkin beberapa tahun kemudian Allah mengkodar, membuat ketentuan yang mana pada saat itu aku inginkan, dan sama Allah dikabulkannya sangat jauh sekali, yaitu di Sulawesi. Padahal waktu itu kan saya memang asli orang Sumatera ya, saya kelahiran Sumatera, dan Pak Joko asli orang Jawa gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini cabenya bagus-bagus banget ya, kok jadi ngalor ngidul ya ceritanya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, hitung-hitung saling sharing-sharing gitu ya teman-teman. Karena kadang sebenarnya aku kalau udah ngomong itu kayak nggak ada berhentinya ngomong terus. Jadi perempuan itu 1000 kata harus tersalurkan ya, tersalurkan 1000 kata gitu. Kalau laki-laki mungkin cuma 10.000 kata, makanya laki itu banyak sedikit ngomongnya. Kalau perempuan itu ngomongnya banyak terus, nggak ada berhentinya, karena memang perempuan itu satu hari itu harus ada 1000 kata yang dikeluarkan gitu ya teman-teman.
Jadi teman-teman semuanya nih, kita istirahat dulu ya. Kita tuh tadi panennya tuh habis asar, tapi karena cuacanya di sini tuh kan masih kemarau, jadi asar aja panasnya masih terik banget. Dan ini tiba-tiba pas kita lagi santai itu ada segerombolan tawon, kayak kirain tadi ada kapal gitu ya. Ternyata ada tawon yang lagi pindah. Kata Pak Joko, biasanya kalau tawon pindah kayak gitu, tawonnya rumahnya atau habis dipanen madunya gitu sih, kata Pak Joko begitu teman-teman. Dan ini kita lagi istirahat ya, ada pisang, makanan pisang. Pisangnya kita belum panen teman-teman ya, ini pisang teman kita yang sudah panen. Oke, setelah selesai sejenak kita beristirahat, minum air putih ya. Ini kita lanjut lagi petik cabenya. Biasanya teman-teman ini aku panen cabai itu sendirian, biasanya aku sama Faris aja. Tapi kali ini bertiga. Karena apa? Kan habis asar ya. Takutnya nggak nuntut waktunya karena lumayan banyak. Ini kalau nggak salah kemarin yang kita panen ini ada 35 sampai 40 pohonan insya Allah ya. Pohon atau batang ya. Kurang lebih 40-an lah ya pokoknya, dan itu enggak semuanya banyak sih buahnya, ada yang sedikit. Kalau ada juga yang satu pohon buahnya pas banyak banget, ada yang buahnya sedikit gitu ya. Ya kurang lebih 40-an lah ya teman-teman. Dan pohon yang baru ditanam juga masih ada yang baru naik, ada yang sudah berbunga gitu ya. Dan ini untuk cabai ini cabai pertama kali kita nanam. Ini buah terus teman-teman, cabai apa namanya, cabai bara ya. Mungkin ada teman kita yang nanya, Mbak cabainya itu dipupuk apa gitu ya. Untuk sementara ini teman-teman alhamdulillahirobbil alamin banget ya. Jadi ini masih mengandalkan kesuburan tanah pas kita datang ya. Jadi tanaman cabai kita itu masih murni dari unsur tanah yang awal. Kan pas waktu itu kita datang itu ada tanah yang gundukan itu ternyata kayak daun-daun dikumpulin, didorong sama doser gitu ya. Jadi daun-daun itu jadi kayak apa namanya, humus gitu ya. Dan bagian sini kemarin itu kan banyak banget humusnya, terus sama Pak Joko diserak, diratakan, ditaruh di cabai gitu, dan alhamdulillah buahnya bagus banget. Soalnya kalau cabai kayak gini Pak Joko pernah merantau gitu ya di tempat cabai, tapi nggak nanam, cuman pernah tahu aja. Cabai kalau dipupuk nanti ada masanya dia bakal mimpes buahnya gitu ya. Jadi kalau nggak dipupuk dia akan nyusut buahnya. Jadi kalau dia normal dari pupuk organik dia akan tahan lama, kata Pak Joko sih gitu. Saya sih kurang paham ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah ya cabai kita itu masih terus berbuah dan alhamdulillah bagus ya. Ya mudah-mudahan tanaman kita juga terus bagus gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga, karena juga teman-teman yang ngasih saran buat kita juga ya, makasih banyak. Kita juga semakin berkembang. Dan mungkin untuk cabai sendiri buat kita ya alhamdulillah ya, bisa buat ongkos PP ya kalau cabai kita panen gitu. Sekali menjual biasanya alhamdulillah bisa buat ongkos PP kalau kita naik angkot gitu ya teman-teman. Untuk saat ini angkot itu 70.000 teman-teman ya, 70.000 per orang gitu ya teman-teman. Kalau naik motor sebenarnya lebih ngirit ya, cuman kan motor kita lagi ya seperti itu teman-teman. Dan oke teman-teman, kita lanjut panen cabenya ya. Oh ya teman-teman, di tempat kalian harga cabai berapa sih? Soalnya cabai itu sering banget ya naik turun tidak tahu gitu. Pokoknya hari ini masih normal rata-rata, tiba-tiba besoknya naik atau bahkan lebih turun lagi gitu ya. Jadi masih nggak stabil. Tapi menurut aku cabai sekalipun harganya murah itu masih mending ya, masih ada harganya gitu kan. Dan cabai juga lebih enak sih, tinggal petik timbang jual, nggak diolah gitu ya teman-teman. Dan teman-teman ini tuh cabai kita tuh ada yang tinggi banget, sampai metiknya itu harus kayak gini teman-teman nih. Contohnya ya pohon ini tinggi banget dia tuh, karena ada gulutannya juga sih ya. Ada juga yang rendah kayak gini, ada juga yang metiknya tuh sampai nunduk terus duduk kayak gitu ya. Karena pas nanamnya di tanah yang subur itu, ada yang buahnya pohonnya tuh tinggi banget sampai nggak nyampe gitu ya teman-teman.
Aku hampir lupa sih mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan menonton. Yang mungkin ada saran teman-teman yang belum pernah aku kabulkan gitu ya, mungkin ngasih saran ini, Mbak nanam ini, Mbak nanam itu gitu kan. Mungkin ada yang tidak saya kabulkan karena mungkin ya keterbatasan pengetahuan kita, dan juga ya mungkin kita juga belum sempat baca. Biasanya komen-komen yang awal-awal tuh biasanya tenggelam ya teman-teman. Kalau saya nggak sempet nyari tuh biasanya nggak kelihatan. Biasanya saya balas komen itu yang paling nongol di atas dan paling terlihat gitu, nanti saya balas. Karena juga waktunya tuh sangat-sangat nipis banget ya, bagi-bagi waktu. Sebenarnya kalau di Trans itu HP-nya memadain ya sinyalnya, mungkin saya bisa setiap hari balas teman-teman. Kadang ada kalanya juga saya pengen live streaming gitu ya sama teman-teman, sapa-sapa gitu kan, dari mana aja teman-teman. Oh iya teman-teman, boleh dong teman-teman yang nonton video aku ini dari mana aja, yang paling jauh dari mana, boleh komen di kolom komentar ya. Aku tunggu, nanti insya Allah aku balas satu per satu gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa saya menyempatkan waktunya untuk membalas komen-komen teman-teman. Kamu kok pakai itu? Kok nggak pernah pakai itu? Apanya? Yang hijau. Dan karena panen cabenya itu karena masih panas banget teman-teman. Ini tuh udah asar, lebih dari asar ya. Ini panas banget, sampai-sampai si Faris tuh metiknya sambil sembunyi-sembunyi karena terik banget. Sebenarnya dia tuh lagi nggak enak badan ya, batuk-batuk. Disuruh istirahat di rumah. Tapi dia bilang nggak mau, aku nggak mau sendirian, aku pengen ikut bantuin petik cabai. Soalnya kalau petik cabai dia tuh pasti seneng banget bantuin ya, karena katanya seru metik-metik kayak gitu. Sebenarnya dilarang nggak usah, di rumah aja gitu kan, istirahat, masih demam. Ya namanya anak-anak kalau dilarang tuh malah makin menjadi nggak mau. Ya udah. Jadi posisinya dia lagi bapil ya. Tapi alhamdulillah udah minum obat, udah mendingan. Karena di sini tuh lagi kemarau, hampir rata-rata teman-teman di sini kena bapil gitu ya. Lagi banyak musim demam gitu. Memang kalau lagi nggak stabil badannya itu gampang banget terserang penyakit yang namanya bapil kayak gitu teman-teman. Dan ini kita udah mau hampir selesai, tapi masih belum selesai. Ada yang di belakang, yang di bukit itu ya. Yang di bukit itu nanjak banget, jadi metiknya itu benar-benar ngos-ngosan. Jadi kalau metik di sana aku tuh harus nunggu nggak panas. Kalau panas aku males karena panas banget teman-teman di sini ya. Pokoknya pol-polan panasnya, sampai-sampai langitnya biru semuanya. Dan ini kita udah masuk ke pinggir pagar ya. Kalau udah kesini berarti tandanya udah mau selesai. Dan cabai kita yang di dalam pagar ini cabai yang bagus-bagus, maksudnya cabai yang pada umumnya di pasaran gitu ya. Untuk saat ini cabai kalau kita jual di luar, di kota itu per kilonya nggak nentu, kadang 30, kadang 35 gitu ya. Soalnya kadang naik turun. Ini cuma ayam ya. Nah, kemarin aku berjualan ke sini. Tanahnya ada. Tegak lagi. Oke teman-teman, ini kita panennya tuh sampai maghrib karena tadi aku ada sesuatu hal tak terduga. Jadi panennya itu dilanjutkan sama Pak Joko dan aku disisahin satu pohon ini. Ini tuh udah menjelang maghrib banget dan bentar lagi azan maghrib ya.
Jadi tadi kalau seandainya di record itu mungkin sampai berjam-jam ya, karena metik cabai itu lumayan agak jelimet karena kan kecil-kecil ya. Enaknya tuh cabai yang besar-besar gitu ya, mantep banget. Dan ini udah mau maghrib ya. Oke, cabenya alhamdulillah dapat 1 bak. Ini tuh bak yang ukuran berapa sih nggak tahu. Pokoknya bak yang biasa untuk aku nyuci baju. Dan alhamdulillah ya Allah, baru kali ini kita panen cabai sebanyak ini ya. Mungkin ini ada 5 kiloan kali ya, berat dan lumayan. Ya mudah-mudahan 5 kilo dan harganya tinggi gitu ya. Tapi kita belum tahu infonya harga cabai berapa, kita nggak tahu teman-teman. Dan ini ternyata udah azan maghrib, ya Allah. Ini kita belum ada yang mandi dan sudah maghrib. Oke teman-teman, udah selesai ya kita panen cabenya. Kita akan lanjut hari besok ya. Ini udah habis isya ya, karena aku tuh masih penasaran 1 bak itu berapa kilo sih. Sebenarnya udah capek ya, males banget. Habis isya tuh pengennya ngeletak tidur, cuman penasaran aja berapa kilo ya itu kira-kira. Soalnya baru kali ini lah kita panen, 1 kali panen 1 bak besar dan lumayan banyak ya. Aku nggak tahu berapa kilo dan penasaran, ayo kita timbang gitu kan. Dan ini kita taruh di tampah, itu ada 2 tampah. Wow, banyak banget ya. Dan ini alhamdulillah cabenya itu campur ya, ada 3 macam cabai karena ini mau dibikin sambal dan biasa kita jual di langganan. Nggak apa-apa teman-teman, katanya begitu. Dan setelah aku timbang ternyata ini bobotnya ada 5 kilo teman-teman. Masya Allah, banyak banget ya, alhamdulillahirobbilalamin. Cabenya banyak dan nanti kita jual. Dan untuk saat ini kita juga belum tahu info harga cabenya berapa. Oke teman-teman, sekian dulu ya.